Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ala dini wa kulli niyatin sholih ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila hadratin mu'allif hadzal kitab sayyidina Muhammad wa sanadati syekh murabbi ruh syekh murabbi ruh ulama nadiyin wa sanadati syekh murabbi ruh As'alukal karama wal baraka wa syafa'al bidarini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya khusus buat abangnya saudara Malik yang baru saja dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghafarallahu lahu wa syakarahu Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ammal hasadu fa innahul mufsidu li ta'ati al-ba'isu 'alal khati'at. Wa ammal hasad
Yang kedua daripada bahaya hati setelahnya tulul amal, peringkat keduanya adalah hasud. Fa innahu al mufsidu li taati al baisu ala khotiat. Hasud bahaya buat hati. Kenapa? Mufsidu li taat, akan merusak segala macam bentuk ketaatan kita. Al baisu ala khotiat, bahkan dengan adanya hasud seseorang bisa terjerumus ke dalam kesalahan. Bahaya hasud. Apa yang dimaksud dengan hasud? Innahu tamanni zawala nikmatil mahsudi ilaika, yaitu hilangnya kenikmatan daripada orang yang memang kita benci. Hasud. Kalau sekedar benci belum tentu hasud, tapi kalau sudah hasud otomatis benci. Nah, kalau benci doang kagak resep gua sama dia, sebal, udah segitu. Tapi kalau udah hasud mah mudah-mudahan miskin tuh orang begitu. Kalau ngelihat dia umpamanya apa, senang. Tadinya nih orang kaya, karena kita kesel nih orang banyak duit, kita kesel, pengen banget kita ngelihat dia bangkrut. Nah itu namanya hasud, hilangnya nikmat. Benci nggak? Ya otomatis. Kagak mungkin kita sampai begitu sama orang kalau saya meresep banget sama dia tuh, tapi mudah-mudahan miskin. Nggak mungkin kan? Saya meresep banget sama dia, mudah-mudahan tuh dia jatuh usahanya. Ya nggak begitu. Kenapa ngarepin orang usahanya jatuh, ngarepin orang derajatnya ambles? Karena udah ada kebencian tuh. Nah hasud bahaya, peringkatnya ngerusak di hati, dapat nomor 2 setelah tulul amal. Fa innahul mufsidu li taati al baisu ay al hasilu, menghasilkan kejelekan. Selain merusak amal ibadah, dia juga menghasilkan kejelekannya kagak sedikit. Wahya kasiroh minha annal hasidaya ta'arodu ala maulahu fil kismah. Yang pertama, kejelekan yang ditimbulkan oleh penyakit hasud. Orang yang hasud, dipahami atau tidak, diakui atau tidak, ya ta'arradu ala maulahu fil kismah, dia lagi ngelawan sama Allah urusan bagian Allah. Berarti dia ngelawan dong Allah. Kayak kita ini, mudah-mudahan nih ketua Qatar dipecat tengah jalan tuh. Ngarepin begitu tuh, ngarepin jabatan ketua Qatar hilang kan gitu. Berarti kita lagi nggak nerima bagian dari Allah. Kan nggak ada yang lepas dari bagian Allah. Dari mulai presiden sampai ketua Qatar, RT, RW, Hansip, itu udah bagian dari Allah. Nah sekarang kita pengen ngilangin yang ada di orang, berarti kita protes bagian Allah. Tuh satu. Kira-kira bahaya gak? Jangan dianggap enteng. Jangan dianggap enteng. Kata si Emen, kapan Aceng hilang muridnya semuanya? Tuh, biar gue yang gantiin jadi ustadz. Hasud itu. Itu hasud. Wa yudadu hukmahu biha, bahkan dia ini melawan hukum Allah dalam urusan ngelawan namanya. So, yang pertama. Yang keduanya i'anatu iblis al-lain. Orang yang hasud itu, kejelekan yang kedua ditimbulkan oleh hati yang hasud, i'anatul iblis al-lain. Dia nolongin iblis. Nolongin iblis biar bagaimana kok. Awaluha qad abghada kulla nikmatin qad harat ala ghairi. Qala ba'dul hukama, sebagian ahli-ahli hikmah mengatakan barozal hasidu rabbahu min khamsati auzuh. Awaluha qad abghada kulla nikmatin. Yang pertama, orang yang hasud itu akan membenci setiap nikmat yang ada, yang dohir pada orang yang lain. Itu orang hasud tuh. Wasani suhtuli kismatihi, yang keduanya dia benci akan bagian dari Allah. Yaqulu li rabbi lima qasam tahakaza. Ngapa sih Allah ngebaginya kayak begitu? Secara enggak langsung begitu.
Ngapa sih dia yang jadi lurah bukan gua? Dia protes. Makanya dalam berpolitik itu harus dewasa. Kalau udah mah kalah ya udah. Kudu nerim. Ya apalagi kan belum pada belajar tauhid. Nggak ada yang terjadi di muka bumi ini hatta air hujan yang jatuh kalau bukan ketentuan Allah. Apalagi orang jadi presiden, apalagi orang jadi wakil presiden. Ya terimain baik. Kita mah kalau memang belum terjadi usaha gua lawan loh. Sampai kapan? Ya sampai pelantikan beres. Udah dilantik mah beres. Berarti udah ketentuan Allah. Jangan melawan baik. Takutnya timbul benci naik jadi hasud. Mulai yang namanya apa disebutnya makar. Lain segala pengen kudeta segala macam. Itu penyakit hasud tuh. Nah, kalau orang-orang yang terjun di dunia politik ngaji Sirajul Talibin adem negara. Tapi dipakai ilmunya. Jangan kayak Qatar dipakai ngaji doang pakainya kagak ini urusannya. Kalau dipakai ilmunya adem semua. Kemudian salisu yang ketiganya bahaya hasud annahu dhannun bi fadli yani anna zalika fadlullah yutima yasa wa huwa yabqulu bi fadlillahi ta'ala. Pelit. Jadi pelit sama bagian Allah. Lah Allah yang punya bagi ngasih. Ngapain lu yang pelit? Kalau pelit sama barang sendiri pantas, ini pelit sama punya orang. Urusan nikmat yang ada di orang yang kita hasudin itu kan urusan Allah. Yang ngasih Allah. Lah Allah bagi ngasih, yang punya ngapain kita yang bukan yang punya nggak ngasih? Itu donun namanya itu. Umed. Nah kemudian Warabiu khadlun waliullahu ta'ala khadlu walillahi ta'ala li'annahu yuridu khadlanahu wa zawala nikmati anhu. Dia itu secara tidak langsung orang yang hasud ini ingin menghinakan kekasih-kekasih Allah. Sebab dimana orang dikasih nikmat sama Allah, otomatis itu orang punya hubungan khusus dengan Allah. Nikmat ya bahasanya nih. Nikmat. Kan ada nikmat ada istid. Jadi nggak semua yang kelihatan wah itu nikmat, tergantung siapa yang punya. Yang kelimanya aana udwahu yani iblis, nolongin iblis. Yuqalu al-hasidu la yanalu fi majalasin illa muzimatan wa zulan wa la yanalu minal malaikati illa lanatan wa bughdon wa la yanalu fil khulwati illa jaz'an wa ghamman. Orang yang hasud itu kata ulama layanalu indan naz'i illa siddatan wa haulan. Kalau dia lagi ada di majlis di perkumpulan illa muzimatan wa zulan, dia akan jadi orang yang hina. Hina kelihatan sih orang yang hasud mah kelihatan. Dia pengen ngejatuhin orang tapi dia yang bakalan jatuh sendiri. Orang hasud. Walayanalu minal malaikati illa lanatan wa bughdon. Dia tidak akan mendapatkan apapun dari para malaikat Allah kecuali laknat wa bughdon dan kebencian. Dibenci sama malaikat orang yang hasud. Walayanalu fil khalwati illa jaz'an wa ghamman. Kalau lagi sendirian ya kagak dapat apa-apa kecuali jaz'an wa ghamman. Puyeng sama ngebingungin apa? Ngebingungin nikmat orang. Ngebingungin nikmat orang. Kapan orang miskinnya? Kapan orang bangkrutnya? Begitu bahaya tuh si hasud mah. Walayanalu indal naji ila sidatan wa haulan. Yang ngeri lagi ntar kalau lagi sakaratul maut, sidatan wa haulan, bakalan susah. Matinya bakalan bakalan apa namanya sakit sesakit-sakitnya, susah sesusah-susahnya, lagi ngadepin kemati. Makanya buang-buangin tuh hasud. Apalagi mau puasa, mau puasa halaman mah dikoredin, tembok rumah dicetin, lantai dipelin. Hati lu koredin. Hati lu tuh koredin, hati lu pelin. Ayo, jangan tibang rumah doang. Makanya kalau orang dulu mau puasa ngajakin mandi, apa nyampe mandinya gue di kali. Emang apa sih mandi di rumah? Pakai air keran? Mandi juga. Tapi orang dulu ngajarinnya apa? Mandinya di kali. Kalau kali airnya banyak apa dikit?
banyak. Supaya apa? Supaya benar-benar basah, syukur-syukur tuh air masuk ke hati begitu. Terus kotorannya juga nggak kanyut ke rumah lagi. Coba kalau di rumah mah nyangkut di spiteng tuh kotoran. Kalau di kali mah kanyut kemana baik. Maksudnya itu selokaannya. Mandi biar banyak, bukan dohir kita doang yang dimandiin, tapi batin juga mandiin. Udah pelebah munggah repot, kuburan dikoren-korenin. Pengen di alam. Malu itu mah gara-gara udah dimatiin warisannya. Rajin banget sampai kuburan gue dibersih-bersihin. Yang lebih utama tanyain sama kongkong yang udah pada mati. Kalau lu bisa nanyanya mah, kalau gue mah bisa nggak? Kong, resepan sama acing apa bisa enggak, Kong? Emang apa? Acing mah nggak ke kuburan, Kong, nggak ngoredin, tapi lagi ngoredin hati. Ya resepan sama lu, ceng tuh, masih begitu. Daripada ngoredin kuburannya, hatinya kagak dikored. Kan mau puasa. Rumah dibersih-bersihin, tapi kotoran hati diantepin, ngeri. Tuh. Pelin tuh hati kita pakai witpol. Jangan minum Beckin, Ri. Jangan. Ngepelinnya begini, bari renung. Masih ada nggak dirasa sebel sama orang? Masih ada nggak dirasa benci sama orang? Rasa dengki sama orang? Kalau yang namanya sebel istilahnya ini mah jamak dah. Jangan sampai begitu, jangan sampai hasud, jangan sampai takabur. Kalau sombong timbang istilah sesombong-sombongan kita mah ya ilah ya Allah. Ya lagi sesama bolo konco mas sombong setan ketemu setan kan gitu. Ada dalilnya sombong sama orang sombong sodako bari bercanda gitu. Tapi ya mudah-mudahan di mulut doang, jangan sampai ke dalam hati. Kalau udah masuk hati mah repot tuh, bersihin. Jadi jangan kabang-kabang di parak rumah doang. Aduh, repot. Mau puasa rumah dicat, dipel, halaman dibabad-babadin. Coba itu. Oyot yang pada nyangkut di hati. Kabang-kabang yang ada di hati. Ayo. Diurusin kagak? Kagak. Sibuknya kemana? Sibuknya ke itu tuh, ke toko serba ada buat belanja. Buat persiapan. Buat persiapan munggahan. Ayo bari diem bae itu mah. Kalau ngebersihin hati mah kagak kudu bagaimana bari diem. Ngapain men? Lagi ngepel. Waduh. Tinggi juga udah omongannya. Lagi ngepel, lagi ngebabad. Ngebabad di mana lu diem bae? Gua mah lagi ngebabadin nih alang-alang yang pada jadi bikin pakewu di hati, lagi ngepelin kotoran-kotoran yang ada di hati supaya apa? Supaya puasanya nanti nempel puasanya. Ya bagaimana puasa mau nempel lah tuh. Kalau yang dipersiapin tibang dohir doang, boleh minyak mah udah beliter-liter dikumpulin. Terigu udah berapa bungkus tahu, Indomie sedus kan gitu. Buat persiapan puasa. Nah ini yang begini nih, hasud hilangin. Nauzubillah. Wa innahu adaul udol. Wa innahu dan sesungguhnya hasud ini ada udol. Waduh, ini penyakit yang sangat sulit al-muskilu mudawatuhu. Susah ngilanginnya. Alladzi yubtala bihil kasiru minal qurra. Banyak yang dikasih cobaan. Yang kena musibah berupa penyakit hasud ini. Kata Imam Ghazali enggak tanggung-tanggung minal qurra. Ahli-ahli kiroat banyak tuh yang kena penyakit hasud. Terus siapa lagi? Ulama, yang dicontohinnya dia duluan. Qori, ulama tuh, ahli kiroat, kiai banyak yang kena penyakit hasud. Orang awam mah kagak. Kata Imam Ghazali padan anil ama, apalagi yang awam. Kalau kiainya bagi banyak yang hasud, apalagi yang awam. Jangan girang dulu lu men. Bagus mau berarti ini mau penyakit kelas kiai. Lah kagak, kalau kiai bagi banyak yang kena penyakit hasud kata Imam Ghazali, apalagi orang yang awam. Amin.
Ayaksarin nas wa juhal, banyak kiai banyak, qurra ahli-ahli qiraat banyak, apalagi para orang-orang yang awam. Aiza kana aksarul qurra wal ulama yubtala bihadzal hasad fabtilahu likulli amati wa juhali aula. Jadi kalau kiai baik terinfeksi sama penyakit hasud ini bisa terjadi, kiai-kiai yang pada punya ilmu pada kena masuk juga. Nah, jangan disangka kiai kadang-kadang main santet-santet sama kiai kan begitu. Makanya kalau kiai kalau jadi kiai kudu setengah angling dharma kita. Kudu setengah sakti men. Emang ilmu kiai kagak ada matiin orang, ada. Nih orang jalan di depan kita nih. Set kita ikutin dari belakang, kita bacain ayat 7 kali. Habis bacain ayat 7 kali kita pulang ke rumah, kita sholatin tuh orang. Orang masih hidup kita sholatin, mati. Jadi lo mau kulumen lo. Iya bener. Ilmu apa yang kagak ada di Al-Quran? Makanya ilmu makan alat. Ilmu itu termasuknya alat biqadril ma'lulat. Alat itu tergantung pemakainya, tergantung pemakaiannya. Golok ya bisa buat ngebunuh orang, bisa juga buat nyembelih kurbannya, tergantung. Terus kiai kudu punya yang itu atau kudu. Lah kalau kita lagi di kerulukin foto kita di atas meja, buset. Kalau kagak punya radar men, jontai kita gitu. Jadi kiai kudu sakti. Cuma sakti kagak, kiai kagak, adat deh gede lu men. Bon. Nah, jadi kalau kiai BG bisa kena penyakit hasud, apalagi orang yang begitu mikirnya kita. Kemudian hatta ahlakahum wa auradahumun nar, sehingga virus-virus hasud ini bisa merusak orang yang kena, wa auradahum, bahkan kagak nanggung ayat kholahumun nar, bisa memasukkan mereka ke neraka gara-gara hasud. Amma tasma qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ghazali, apakah engkau tidak pernah mendengar ucapan Rasul? Sitatun yadkhulunan naro bisitatin. Dulu Rasul pernah ngomong, ada 6 golongan, sitatu asnaf. Yadkhulunan naro bisitatin, yang mana 6 golongan ini masuk neraka bisitati asbabin, bisa babi sitati asya, dengan sebab 6 perkara. Jadi ada tuh 6 golongan. Bari masuk ke nerakanya yaumal kiamati qoblal hisab, kagak dihisab. Jadi lu ngaji jangan yang enak doang. 7 golongan yang masuk surga tanpa hisab, ke neraka gua ada gitu. Bilangin, jangan enak-enak baik. Waduh, masuk surga tanpa dihisab. Nah, yang di neraka kagak dihisab gua ada men. Ini VIP-nya men, mau masuk silakan kan gitu. Kagak antri lagi nih. Masuk neraka tanpa hisab. Hati-hati. Masya Allah. Kama fi riwayah. Yang pertama siapa? Angga al-Arabu. Arab apa Arab? Ya orang Arab. Al-Arabu wa huwa sukanul badiyah. Kama fil intihab bil asobiyah. Orang-orang Arab jahiliyah, asobiyah itu. Maksudnya jahiliyah itu yang gimana? Wahia ajadalupin nasab, yang selalu berdebut nasab, yang selalu berdebat urusan Aduh, isep dah. Ih, lu rekam dah. Ada catatannya. Ada bukan omongan gue, ini omongan Nabi tuh. Yang ngejelasin siapa? Yang ngejelasin Syekh Ihsan Jampes. Arab asobiyah itu yang mana? Arab yang berebut nasab. Ajadalu bin nasab, yang suka memperdebatkan nasab. Apalagi kalau nasabnya kagak nyambung, ngaku nyambung. Nasabnya orang nyambung, dibilang kagak nyambung. Ya udah, itu
lagi pada punya tiket dia, biarin, yang diganggu gugat. VVIP tanpa hati-hati, berani kau, bilangin kau temen lu kau. Jangan pada jadi itu baik, jadi antek-antek yang mudak-mudak nasab, ngeri urusan nasab itu. Al-arobu bil asobiyah, kalau surahannya mah begini, orang yang selalu mengagung-agungkan nasabnya, ngandelin nasab. Emang ada yang gitu ya? Ada. Padahal kalau surahan sebenarnya nasab itu memang bukan barang yang sepele. Nasab itu perkara penting, tapi bukan segalanya. Percuma lu punya nasab keren, tapi kalau kagak dibarengin jalur kasab. Nah ini ya banyak banget contohnya di Bojong yang dulunya kita tahu orang tuanya wah. Ayo. Tapi sekarang bukannya kita menghina, kita bicara Pak. Nauzubillah. Kenapa? Karena dia terlena dengan nasabnya. Gua mau turunan orang hebat, gua mau orang kaya. Akhirnya apa? Belajarnya males, kerjanya leha-leha, ya begitu, dikit-dikit disempogin tanah bapaknya, kan gitu. Habis nggak? Habis. Makanya masalah turunan itu memang bukan urusan sepele, tapi bukan segalanya. Urusan penting ya urusan penting, nasab itu penting, tapi bukan segalanya. Bahkan kalau cuman gembar-gembor urusan nasab, apalagi nasabnya nasab ilmu. Bapaknya kiai, anaknya males ngaji, kagak bisa ngaji, ya tetap baik. Itu yang namanya macan beranak kucing. Dia jadi kucing. Emang dijamin gitu keturunan kiai ini pasti jadi kiai, ya kalau dia kagak ngaji. Ya blee juga. Ya. Kalau kata Cang Burhan mah meletet. Kagak ngejamin. Sama turunan, umpamanya turunan kaya lah, kalau dianya kagak bisa ngebawa kekayaan mah habis. Kemudian satu tuh ya, yang masuk neraka tanpa dihisab adalah orang yang terlena dengan nasabnya, begitu ya. Yang dikit-dikit berdebat tentang nasab, hati-hati loh. Kalau gue mungkin darah biru, cupang kali gitu. Agak. Nah, yang keduanya kata Nabi wal umaro bil jur, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim ay adzalmi ala rakyat, yang zalim terhadap rakyatnya. Makanya dibilang kepengen amat jadi pemimpin, ya silakan kalau bisa bawanya, tapi jadi pertimbangan. Kalau kagak bisa ngebawanya kepemimpinan kita, zalim kita dengan rakyat kita, ya itu berarti kita lagi beli tiket. Tiket apa? VIP. Mana? Jahanam. Wah ini mah semua. Dari mulai tingkat rete, enggak, jangan kalau pengen nyalon RW. Dari mulai tingkat RT, RW, tuh, sampai ke presiden gedenya pemimpin. Ketika zalim sama rakyat, nah, hati-hati. Aduh, ada BLT, ya kan? Sensus sama dia. Wah ini keluarga gua nih, udah dapet nih. Padahal nggak pantas. Hati-hati. Padahal ini orang pantas banget nih, tapi emang bukan keluarga kita. Ntar dulu lah, habisin kuota dulu. Hati-hati. Zalim. Banyak hati-hati. Jadi pemimpin yang zalim berarti dia punya tiket langsung tanpa sensor lagi masuk ke neraka. Wah, ada tuh. Wadahakina ajam udihkonin bil kasih wa huwa raisul qaryah bil kibri, dan orang-orang tokoh-tokoh kampung yang takabur. Ini bukan pemimpin, tapi sekedar dihormati lah. Istilah sering diminta, pokoknya sering diminta pandangan, pendapat.
Terus kalau umpamanya kondangan gua umpamanya mau ngebesan udah diparanin duluan. Nah ini hati-hati tokoh-tokoh kampung. Begitu takabur. Ya termasuk tokoh pemuda. Katar lagi bah itu. Minta maaf dah. Bil kibri ada takaburnya. Tuh, ay ala koryati, ay ala ahli Korea, sombong dengan ahli kampungnya. Selalu emang lu siapa? Begitu kan. Kalau orang yang sombong kan begitu, emang siapa lu? Waduh. Ya siapa kayak gua kan begitu ya. Nyautinnya. Hati-hati. Waduh. Tuh sombong dengan ketokohannya di masyarakat. Tapi rata-rata kan beda antara tokoh yang menokohkan diri sendiri dan ditokohkan. Biasanya beda tuh. Biasanya beda. Kalau orang yang memang ditokohkan, insya Allah kalaupun ada takabur, nggak banget amat. Ya. Kapasitas. Tapi kalau orang yang memaksakan diri ingin menokohkan dirinya, ini nih. Belum jadi udah sombong. Belum jadi apa-apa udah sombong. Hati-hati. Waduh, berarti kalau yang udah jadi BG sombong dapat tiket nerakanya atas, oh dia mah nggak pakai tiket lagi, comot lemparin gitu. Emang berarti lebih parah. Mana lagi watijari bilhiana. Jadi yang keempatnya, satu orang yang ngebangga-banggain nas. Yang keduanya pemimpin dolim terhadap rakyat. Yang ketiganya tokoh-tokoh yang sombong dengan masyarakatnya. Watijari bilhianat. Yang keempat pedagang yang curang. Hati-hati Andri. Dagang biar bener. Jangan istilahnya spare part KW dibilang ori. Bahaya itu curang. Hianat namanya. Jadi kalau emang kelapanya kelapa hijau, ngapa dibilang kelapa merah? Kelapanya padahal ya kelapa hijau kan gitu kan. Tapi sebenarnya merah banget. Hati-hati teh. Berkhianat berarti punya tiket masuk neraka tanpa hambatan. Tuh jalan tol. Naik autobus itu Jakarta Bandung gitu. Itu yang keempat. Wa ahli rosatik. Yang kelimanya bil jahli ahli rosatik teh ashabil qura. Ashabil qura itu pribumi yang senang dengan kebodohannya. Jadi bloon resep gitu. Emang ada orang yang resep bloon? Ada kau. Siapa sih yang mau bloon? Ya ada. Mana? Yang kagak mau belajar. Berarti kan dia resep dengan kebodohan. Bodoh di sini bodoh apa? Bodohnya terkhusus fi umuridin, bodoh urusan agama. Biar kata lu udah ada titelnya MH Master apalagi dah tuh, SHMH apalagi, tapi urusan agama bodoh, resep sama bodohnya. Siap-siap punya tiket. Segitu yang punya titel. Apalagi lu men, titel lu apa? Kagak punya titel. Emang ada? Ya ada. Mana orang yang resep dengan kebodohan, yang orang yang kagak mau belajar. Orang yang senang dengan kebodohannya, khususan bodoh dalam agama. Ya itu yang kagak mau belajar. Kalau kita mah biar kata bodoh, kita mah kagak resep. Buktinya apa? Lagi belajar, Pak. Terus-terusan kita belajar agama. Oh kita udah pinter ya bego lagi baik. Jangan merasa pinter. Ya kan memang begitu kamusnya. Bodoh jangan resep sama bodoh. Berarti kudu resep pinter. Caranya kalau kita nggak resep bodoh belajar. Nah kalau belajar kudu jadi pinter. Ya iya kudu pinter. Tapi jangan ngerasa pinter. Sebab kalau udah ngerasa pinter, goblok lagi. Begitu yang patokannya. Kafa bil kafa lil mar'i al jahlu, cukuplah bagi seseorang kebodohan itu ketika dia menyangka di sekitarnya udah nggak ada lagi yang lebih pinter dari dia. Dia udah ngerasa di kampung itu dia yang paling pinter. Udah jadi goblok tuh orang. Udah jadi goblok.
Wah, udah titelnya udah KH bodo amat, KH-nya bukan Kiai Haji lagi, di kondor lah udah di sini. Di kondor. Pokoknya jangan pernah ngerasa paling pintar. Cari wawasan. Karena orang mah ada lebih, ada kurang. Kayak di Bojong, pamannya ahli fikih siapa? Ya ahli fikih di sini yang condong siapa ya? Haji Jundan. Ada istilahnya yang menonjol. Terus siapa lagi yang wawasan akademisinya dari ulama nih, tapi akademisinya kita lihat literatur belajarnya. Ya kayak Abi, berarti kan dia akademisinya lebih dari yang lain. Karena kuliahnya gua nggak nanggung sampai luar negeri. Dari ada. Jadi ada lebih, ada kurang. Makanya jangan ngerasa lebih, jangan ngerasa cukup. Kalau udah ngerasa cukup, ya balik lagi goblok. Goblok udah. Bilangin nggak? Siapa? Ya, siapa? Ya, hati-hati. Nah, wa ahlur rosatik bil jahli, yang terakhirnya, yang keenamnya, wal ulama ubil hasadi. Orang yang udah dapat gelar ulama, orang yang berilmu tapi masih melihara hasud. Yani al ulama alladziina yatlubuna dunya yahsudu ba'duhum ba'don. Ulama mana yang masih suka hasud? Kata Syekh Ihsan Jampes, al ulama alladziina yatlubuna dunya, ulama-ulama yang mencari dunia dengan sebab ilmunya otomatis yahsudu ba'duhum ba'don. Lah gua mondok 13 tahun, sekarang ini acara tahlil, lu mah cuma 6 tahun, kudunya gua dong nih. Kan begitu. Sebab gua lebih lama nyari ilmunya, wajar kalau sekarang gua yang jadi supir, kan itu ampau jadi buat gua. Aduh. Kata yang 6 tahun, lagu gua 6 tahun gua ngeluarin modal. Jangan lu lagi. Akhirnya begitu. Lama-lama berantem di tempat tahlil. Jadi sambutan berkat yang ada. Hati-hati, ulama kalau punya sifat hasud, dia punya tiket langsung menuju neraka. Wa inna baliyatan balagosumuhaan aurodatil ulama unnaro lahakikun ayudaro minha. Kalau ada satu virus yang bisa nyeret ulama langsung ke neraka, yaitu wajib kita perhatiin, wajib kita tandain. Wah benar-benar nih penyakit. Gila, kalau sekelas ulama BG bisa diseret langsung ke neraka. Bagaimana gua? Begitu men. Wala mana hasada yu'ayiju khamsata asya. Awas, hati-hati lagi ini. Sesungguhnya hasud itu yu'ayiju khamsata asya, bisa menggerakkan 5 perkara. Ahaduha fasadu ta'at, yang pertamanya ngerusak taat. Qala Rasulullah al-hasadu yakulul hasanati kama takulun naru al-khatoba. Sesungguhnya hasud itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan sebagaimana api membakar kayu bakar. Habis itu sama hasud. Wasani pilul ma'asi wasururi. Yang keduanya orang yang hasud senang bermaksiat. Mana maksiatnya? Yaitu ngejahatin orang. Maksiat kan. Wasururi, senang ngelakuin kejelekan. Alama qala Wahab bin Munabih, sesuai dengan yang diucapkan Imam Wahab bin Munabih rahimahullahu taala, lil hasid salasu alamatin. Ada cirinya orang hasud. Tapi ingat nih, cirinya buat nyiriin kita. Jangan mentang-mentang udah dikasih tahu ciri orang hasud langsung. Wah, hasud nih manusia. Jangan, nggak boleh begitu. Ini dikasih tahu cirinya, jadi biar kita nyiriin diri kita. Kalau kita lagi begitu, kita hasud. Ciri orang hasud ada 3. Ya tamallaku ida syahida, kalau di depannya mah SKSD, sok kenal, sok dekat. Waduh, ya sudah tuh. Ilmu sosor soangnya ajar banget. Waduh kiai, aduh bang, masya Allah mantep banget ente bang, hebat banget, makin lama makin sok
sukses, gagah banget ente bang. Waduh, minum bang, minum, ngopi bang, ngopi. Waduh, racunin dikit dah. Gitu. Tuh, kalau di depannya begitu tuh, orang hasut tuh. Beda dengan orang lain, biasa-biasa aja. Kalau orang yang nggak hasut itu biasa-biasa aja. Ya artinya ngalem ya sekadarnya ngalem, nyanjung sekedarnya menyanjung. Dia lebih ngejurus ngejilat. Orang hasut. Carmuk. Bahasanya ya tamalaku ijazahida tuh kalau di depan suka cari muka. Belaga baik tuh. Wayang tabu idago begitu tuh orang pergi mulai dah digibahin. Gibahinnya gue mah ngorek baik gue mah. Ada bangsat tuh manusia gitu. Allah karim. Ini ciri. Jadi besok kalau kita ngeliat di lingkungan ada orang yang lagi ngalem-ngalem, waduh. Oh dia hasut, ya kagak. Terserah di. Ini mah ciri buat kita kan nggak bisa kita klaim orang. Kita nggak bisa. Nah kemudian wayas mutu bil musibati zana jalat. Kalau betul orang yang tadinya disanjung kedengeran nama kita kena musibah, pulang dari riungan jatuh, ada rasa girang, harus kena juga lu, begitu kan? Atau kedengeran nama kita tokonya kebakaran, alhamdulillah, puji alhamdulillah dia kata. Atau usahanya bangkrut, atau bininya kabur segala macam dah musibah dah. Kenapa itu orang musibah kita maksudnya cirinya begini, lu kalau jadi udah hasut, kalau lu lihat orang yang kena musibah lu girang, itu lu hasut sama dia. Hati-hati. Kalau kita udah ngerasa si Anu kena musibah, iya, harus dah. Wah, apalagi yang pengen diomongin mah, harus dah. Apalagi yang pengen ngomong, emang gue dari kemarin nungguin kan begitu. Apalagi segala ngomong dijabah juga doa gua. Wah udah, ini pelaku apa disebutnya tersangka utama udah itu mah. Kalau sampai emang udah lama gua ngedoain, bahaya tuh. Cirinya 3. Kalau di depan cari muka, begitu kagak ada diomongin, digibahin. Nah kalau tuh orang kena musibah, girang, tuh orang hasut. Qultu wa hasbuka annallaha ta'ala marona bil isti'ajah. Kata Imam Ghazali, cukuplah bagi dirimu untuk menangkal penyakit hasud ini, ingat sama perintah Allah. Apa perintah Allah? Amarona bil isti'ajati min syarril hasid. Allah memerintahkan kita untuk mencari perlindungan kepada Allah daripada kejelekan orang yang hasud. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kama amarona bil isti'ajati min syarri syaitan wa sahir. Allah nyuruh kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang hasud, sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan setan dan tukang sihir. Pangdur. Pikirin tuh sama kita. Kam lahu minasyari wa fitnah hatta anzalahu manzilata syaitani wa syahir. Berarti betapa banyak fitnah dan kejelekan yang ditimbulkan oleh penyakit hasud, sehingga Allah tempatkan orang yang hasud ini sejajar dengan setan dan tukang sihir. Berarti kan saking parahnya penyakit hasud. Sampai kita minta ditolongin, ya gua amalah Allah lah. Allah yang ngingetin kita kudu minta tolong sama dia. Min syarri hasidin idza hasad. Hatta alla musta'ana alaih wala musta'ada illa billahi rabbil alamin. Sehingga tidak ada yang mampu menolong kita dari orang yang hasud. Tidak ada yang mampu melindungi kita dari orang yang hasud kecuali perlindungan Allah. Berarti parah. Hasud itu penyakit parah. Makanya hati-hati. Hati-hati kita. Lah kalau Nabi bagi kena, makanya jangan terlalu modern amat, tapi jangan terlalu kuno amat. Orang sekarang kan begitu, ada yang terlalu pede sampai kagak percaya bisa. Kagak percaya gue mau sihir, kagak percaya gue mau begitu-gituan. Lu gak percaya sama Quran,
Jangan sembarangan, gue mah nggak percaya sama teluh, gue mah nggak percaya sama santet. Kalau dibarengin sama akidah berarti rusak, berarti Al-Quran ngebohong. Kira-kira bisa nggak Al-Quran bohong? Ya nggak mungkin, nauzubillah. Al-Quran salah bisa nggak? Ya nggak mungkin. Nah itu Al-Quran yang ngomong. Ketika turun kul a'udzu birabbil nas, kul a'udzu birabbil falaq, itu Nabi dalam keadaan sakit. Ternyata kena sihir. Sihirnya ditaruh di sebuah sumur. Sampai Jibril langsung yang ngambil ke dalam sumur. Tuh ada bundelannya tuh. Jadi begitu kan kalau kita mau nyihir, bikin boneka dulu. Boneka ada tangannya, ada palanya tuh. Kasih nama Jamaluddin. Oh, alias Emen. Udah tuh, wapak. Saya ambil, kasih buhul. Nah kalau itu namanya dibuhul tuh. Kalau dibakaran diasapin tuh. Diasapin, itu buhul tuh namanya tuh. Langsung dibaca-bacain. Kalau pengen tahu bacanya, nggak bakal gua terusin. Disalah gunain semen. Waduh, bahaya itu. Nah itu Nabi kan. Berarti kita kudu percaya. Karena memang itu ada, itu nyata. Bahkan Al-Quran. Yang menyatakannya pun Al-Quran. Yang bilang adanya Al-Quran. Kalau Al-Quran bilang ada, masa kita bilang kagak? Nah, buat para penggemar pesulap, apa tuh, pesulap merah api apa? Hati-hati. Jangan gara-gara ngikutin konten dia, akidah lu sampai berubah. Kalau dia makan sampai kagak bisa. Gak percaya. Ngomongnya tipuan. Ngomongnya cuman istilahnya apalah trik-trik para dukun segala macam. Hati-hati kalau dibarengin sama akidah berarti dia nyalahin Al-Quran. Nah terlalu kolot juga jangan. Artinya dikit-dikit buku, habis hujan-hujanan bawa motor, ya kan? Bari bawa ikan, 5 plastik, sampai di saung batuk-batuk. Wah masalah ada yang sirik urusan. Terus ada yang sirik urusan empang. Ya jangan dulu. Kemudian ada yang hasut sama saya nih. Ya jangan dulu. Ya kira-kira gitu, kira-kira. Makanya kadang-kadang geli juga. Mohon maaf ini kita ngomongin buat pelajaran. Ini akibat apa? Akibat kajian nggak dalam. Sakit udah lama, udah jelas kata dokter juga ini mah penyakit paru-paru segala macam. Di sampingnya segala ada wapak penangkal santet. Masih ngerasanya disantet orang baik. Disirikin orang. Ya antara dua tuh kalau begitu. Kalau disirikin orang kan begini. Kalau enggak kita punya kelebihan banget. Sehingga orang iri. Kita kelebihan kita enggak terlalu lebih lah. Tapi kita pernah jahat sama orang. Sehingga orang dan segitu doang. Kalau banda kagak punya, ilmu kagak punya. Ditokohkan sama masyarakat ya boro-boro dianggapnya gue kayak asbak kan begitu. Nah terus sakit ngerasanya dijahatin orang. Dari mana Pak? Dari mana? Jadi jangan dikit-dikit wah santet orang, dikit-dikit diteluh orang. Jangan, itu melarinya suzon. Akhirnya konsultasi dah sama pranormal. Bukan paranormal, sama pranormal kan berarti belum normal nih orang. Gimana ini saya ini sakit begini. Kayaknya di belakang rumah ada pohonnya. Ada bener ada. Itu besok pohon tebang. Ya. Udah apa-apa itu udah kalah-kalah udah. Main dikit-dikit. Santet airnya ini beli minyaknya kudu rada mahal ini. Itu udah mahal. 17 juta ini dulunya minyaknya ini. Kalau pengen buru-buru airnya kena. Satu akidahnya rugi, finansialnya rugi itu. Ya rugi, buset, mana mendukun begitu mah. Iseng kita. Bagi duit ke kudu dia pasti diakalin sama dia. Pasti diakalin. Jajal kita ngasih duit dia semaunya. Mau diorangin lagi. Ngasih duit semaunya nih. Dah kata bahasa kita seikhlasnya. Ya mau diorangin lagi besok ada uang ini enggak? Saya lagi di mana? Udah begitu. Karena tujuannya beda. Lagi juga rugi diri kita rugi. Nah sekarang mau usahanya gimana? Satu, tobat.
berobat medis. Medis sudah berobat, ya baru dah apa yang kita punya pakai. Yang udah susah-susah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa fis samai wa huwa samiul. Itu baik. Itu udah beres. Sholawat yang kita bisa. Ayat itu yang kita bisa. Ayat apa habis baca Quran. Udah langsung tawajuh ke Allah. Bahasa tawajuh itu udah langsung pasrah ke Allah. Sehusu-husunya. Pernah gak ngerasa khusyuk sama Allah? Ya. Pernah pasti. Pasti pernah. Nih paling khusyuknya kita sama Allah tuh nih contohnya apa? Kalau lagi kepleset atau mau jatuh, biasanya mulut spontan tuh Allah. Itu paling khusyuknya kita. Paling khusyuk. Atau kita lagi takut setakut-takutnya. Tuh kita khusyuk di situ sama Allah. Ya udah begitu tawajuh. Kalau ibadah kagak enak ya baca yang kita bisa baca. Ini akhirnya yang tadinya kudu dikerjain kagak dikerjain. Akhirnya hatinya sud. Mau dikerjain si Anu lagi. Kata siapa? Kata si Anu. Buktinya kan kagak rugi. Jadi kudu tengah-tengah bahasanya. Kita udah usaha secara medis, kita usaha dulu nih. Nah kalau memang medis udah aneh, contoh nih kayak yang orang lagi di Tasik. Satu dia begitu masuk rumah sakit, apa bahasanya tumor, masuk rumah sakit, diobatin pindah tumornya lari ke ginjal diobatin, sekarang larinya paru-parunya hilang tapi masih sakit baik. Nah baru deh, ini udah hilang semua nih penyakit. Dokter tuh udah sampai 3 tahapan begitu. Katanya paru-parunya, padahal paru-parunya normal juga, ginjalnya ya normal juga, tumornya kagak ada, tapi sakit bae ngerumpuyuk bae, baru dah tuh kita apaan? Alternat. Ya iya baru jalur begitu, jalur kagak kelihatan. Itu juga jangan sejalur-jalurnya. Jangan pernah datang ke orang yang sampai nyebutin nama, bahaya. Tantangan men. Siapa sih ini yang jahatin? Saya pengen tahu doang. Ya tapi hati-hati ini mah ya. Lu 1000 kali lu ngomong hati-hati, lu udah nanemin dendam di hati itu orang. Kalau ada yang maksa begitu, begini. Ya lu berobat dari yang lain. Kalau gua mah kagak mau. Gua mah kagak pengen kelihatan sakti sih. Itu yang biasanya suka anjak begitu, yang kesaktian belum seberapa pengen kesebut sakti. Hati-hati dari si Anu. Kalau disebut pisan namanya. Iseng. Apalagi sampai yang kita tolongin ini sembuh kagak, kan biasanya begitu. Gue sering banget. Saya udah ke Kiai Anu, terus katanya ini bukan orang jauh juga yang deketin, yang ngerjain masih saudara. Gue sering sautin begini, harusnya kalau dia udah tahu penyakit lu dari mana, dia bisa ngobatin lu. Kan begitu. Ngobatin kagak becus, malah nambahin penyakit. Kira-kira tambah gak penyakit orang? Ya nambah, orang lagi payah, lagi susah. Waduh, ternyata emang depan lu doang baik itu kayak dia belanjanya ke Jampang, lu dikasih paket 4 juta ini, target mati lu kira-kira lu dendam ke Sumet kan? Iya. Ada giat raya ternyata depan gua doang baik. Ternyata gua sampai begini tuh. Si Bang istilahnya lapak bengkel gua doang mau direbut sama dia. Ya Allah. Kagak mati kok bagus dia, gara-gara pikiran, detak jantung segala macam. Kudunya kalau itu kudu sautin begitu. Kalau udah bisa nyebutin nama dari si A dari si B, lu ngapa kagak bisa nyebutin penyakit? Harusnya kalau udah bisa, nih penyakit dari si Akeo, waduh, ya kudu hilang tuh penyakit. Terus bukti nih, gue buktiin ya, gue pulangin ke si Akeo. Pokoknya gendut lo, kan ini, ya pokoknya si Angga gendut, Angga dikerjain sama si Akeo. Nih, ya nih, pengen tahu buktinya nih. Ambil, lemparin, Akeo besok yang gendut. Tuh baru.
Terus segitu juga boleh? Kagak boleh, biar kata bisa begitu kok. Biar kata bisa begitu kagak boleh. Kagak boleh. Hati-hati. Ini bukan pada berobat. Orang sekarang tuh kalau ke paranormal, makanya gue pensiun dini dalam hal itu. Gue pensiun, gue tobat. Karena orang sekarang bukan nyari obat, nyari penyakit. Sedangkan kita ya profesional dengan kerjaan kan begitu kan. Kagak kita laden, kita butuh duit. Emang kagak punya usaha. Akhirnya kepaksa dah kita. Tuh. Nah uzubil. Mudah-mudahan gue diampunin yang dulu-dulu. Tapi gue taubatin, gue kagak mau lagi bisa yang begitu. Kalau mau berobat kemari, jangan nanya kerjaan siapa. Nah, gitu. Jangan nanya kerjaan siapa. Ya, terus jangan nanya maharnya berapa. Mahal gue memintanya. Allah Akbar. Awas hati-hati tuh masalah gituan tuh. Jadi nyariat yang pakai akal sehat. Jadi jangan gampang kita pengen nyari obat malah jadi penyakit tambah gawat tuh begitu. Sampai mati kita bawa kebencian sama orang. Ngeri. Yang lebih ngeri lagi ya pelakunya tuh. Siapa? Si dukun. Dukun ya Allah. Nauzubillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil Wabwana ya karim wabwana ya rahman wabwana ya rahim ya zal jalali wal ikram Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arja min amalina wa rahmataka ausau min zambina. Allahumma ilam akun ahlan an nablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughana li annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi rajab wa syabana wa balikna ramadhana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajab wa syabana wa balikna ramadhana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fi rajab wa syabana wa balikna ramadhana wa hasil maqasidana. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Nasi. Hah? Ada nasi ya? Iya. Ambil piring aja enggak? Wah, ambil piring mah. Buat makan nasinya udah ada di sini. Allahumma sholli ala wa nuril absar
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد بالقلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم على دين وكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب سيدنا محمد وصلى الله شيخ مربي الروح إلى جنة شيخ مربي الروح وصلى العلماء العاديين وصلى الشيخ مربي الروح As'alukal karoma wal baraka wa syafa'al fitaro ini al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ar-rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim selanjutnya khusus buat abangnya saudara Malik yang baru saja dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya, diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghafarallahu lahu wa syakarahu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ammal hasadu fa innahul mufsidu li ta'ati al-ba'isu 'alal khati'at. Wa ammal hasad, yang kedua daripada bahaya hati setelahnya tulul amal, peringkat keduanya adalah hasud. Fa innahu al mufsidu li taati al baisu al khati'at. Hasud bahaya buat hati. Kenapa? Mufsidu li taat, akan merusak segala macam bentuk ketaatan kita. Al baisu al khati'at, bahkan dengan adanya hasud seseorang bisa terjerumus ke dalam kesalahan. Bahaya hasud. Apa yang dimaksud dengan hasud? Innahu tamanni zawala nikmatil mahsudi ilaika, yaitu hilangnya kenikmatan daripada orang yang memang kita benci. Itu hasud. Kalau sekedar benci belum tentu hasud.
hasud. Tapi kalau sudah hasud otomatis benci gitu. Nah kalau benci doang kagak resep gua sama dia, sebal, udah segitu. Tapi kalau udah hasud mah mudah-mudahan miskin tuh orang gitu. Kalau melihat dia umpamanya apa senang, tadinya nih orang kaya karena kita kesel nih orang banyak duit, kita kesel pengen banget kita lihat dia bangkrut. Nah itu namanya hasud, hilangnya nikmat. Benci nggak? Ya otomatis kagak mungkin kita sampai begitu sama orang. Kalau saya meresep banget sama dia itu, tapi mudah-mudahan miskin. Nggak mungkin kan? Saya meresep banget sama dia, mudah-mudahan tuh dia jatuh usahanya. Ya nggak begitu. Kenapa ngarepin orang usahanya jatuh, ngarepin orang derajatnya ambles? Karena udah ada kebencian tuh. Nah hasud bahaya, peringkatnya ngerusak di hati, dapat nomor 2 setelah tulul amal. Fa innahul mufsidu li taati al ba'isu ay al hasilu, menghasilkan kejelekan. Selain merusak amal ibadah, dia juga menghasilkan kejelekannya kagak sedikit. Wahya kathiroh minha annal hasidaya ta'arodu ala maulahu fil kismah. Yang pertama, kejelekan yang ditimbulkan oleh penyakit hasud. Orang yang hasud, dipahami atau tidak, diakui atau tidak, ya ta'arradu ala maulahu fil kismah, dia lagi ngelawan sama Allah urusan bagian Allah. Berarti dia ngelawan dong Allah. Kayak kita ini, mudah-mudahan nih ketua Qatar dipecat tengah jalan tuh. Ngarepin begitu tuh, ngarepin jabatan ketua Qatar hilang kan gitu. Berarti kita lagi nggak nerima bagian dari Allah. Kan nggak ada yang lepas dari bagian Allah. Dari mulai presiden sampai ketua Qatar, RT, RW, Hansip itu udah bagian dari Allah. Nah sekarang kita pengen ngilangin yang ada di orang, berarti kita protes bagian Allah. Tuh satu. Kira-kira bahaya gak? Jangan dianggap enteng. Jangan dianggap enteng. Kata si Emen, kapan Aceng hilang muridnya semuanya? Tuh, biar gue yang gantiin jadi ustad. Hasud itu. Itu hasud. Wa yudadu hukmahu biha, bahkan dia ini melawan hukum Allah dalam urusan ngelawan namanya. So, yang pertama. Yang keduanya i'anatu iblis al-lain. Orang yang hasud itu, kejelekan yang kedua ditimbulkan oleh hati yang hasud, i'anatul iblis al-lain. Dia nolongin iblis. Nolongin iblis biar bagaimana kok. Awaluha qad abghada kulla nikmatin qad harat ala ghairi. Qala ba'dul hukama, sebagian ahli-ahli hikmah mengatakan barozal hasidu rabbahu min khamsati auzuh. Awaluha qad abghada kulla nikmatin. Yang pertama, orang yang hasud itu akan membenci setiap nikmat yang ada yang dohir pada orang yang lain. Itu orang hasud tuh. Wasani suhtuli kismatihi, yang keduanya dia benci akan bagian dari Allah. Yaqulu li rabbi lima qasam tahakaza. Ngapa sih Allah ngebaginya kayak begitu? Secara nggak langsung begitu. Ngapa sih dia yang jadi lurah bukan gua? Dia protes. Makanya dalam berpolitik itu harus dewasa. Kalau udah mah kalah ya udah. Kudu nerim. Ya apalagi kan belum pada belajar tauhid. Nggak ada yang terjadi di muka bumi ini hatta air hujan yang jatuh kalau bukan ketentuan Allah. Apalagi orang jadi presiden, apalagi orang jadi wakil presiden. Ya terimain baik. Kita mah kalau memang belum terjadi usaha, gua lawan loh. Sampai kapan? Ya sampai pelantikan beres. Udah dilantik mah beres. Berarti udah ketentuan Allah. Jangan ngelawan baik. Takutnya timbul benci naik jadi hasud. Mulai yang namanya apa disebutnya makar. Lain segala pengen kudeta segala macam. Itu penyakit hasud tuh.
Nah, kalau orang-orang yang terjun di dunia politik ngaji Sirajul Talibin adem negara. Tapi dipakai ilmunya. Jangan kayak Qatar dipakai ngaji doang, pakainya kagak ini urusannya. Kalau dipakai ilmunya adem semua kok. Kemudian salisu yang ketiganya bahaya hasud annahu dhannun bi fadli yani anna zalika fadlullah yuti ma yasha wa yabqulu bi fadlillahi ta'ala. Pelit. Jadi pelit sama bagian Allah. Lah Allah yang punya pengen ngasih. Ngapain lu yang pelit? Kalau pelit sama barang sendiri pantas, ini pelit sama punya orang. Urusan nikmat yang ada di orang yang kita hasudin itu kan urusan Allah. Yang ngasih Allah. Lah Allah pengen ngasih, yang punya ngapain kita yang bukan yang punya nggak ngasih? Itu donun namanya itu. Umed. Nah, kemudian warabiu khadlun waliullahu ta'ala khadlu walillahi ta'ala li'annahu yuridu khadlanahu wa zawala nikmati anhu. Dia itu secara tidak langsung, orang yang hasud ini ingin menghinakan kekasih-kekasih Allah. Sebab dimana orang dikasih nikmat sama Allah, otomatis itu orang punya hubungan khusus dengan Allah. Nikmat ya bahasanya nih, nikmat. Kan ada nikmat, ada istid. Jadi nggak semua yang kelihatan wah itu nikmat, tergantung siapa yang punya. Yang kelimanya aana udwahu yani iblis, nolongin iblis. Yuqalu al-hasidu la yanalu fi majalasin illa muzimatan wa zulan wa la yanalu minal malaikati illa lanatan wa bughdon wa la yanalu fil khulwati illa jaz'an wa ghamman. Orang yang hasud itu kata ulama la yanalu indan nas'i illa siddatan wa haulan. Kalau dia lagi ada di majlis, di perkumpulan illa muzimatan wa zulan, dia akan jadi orang yang hina. Hina kelihatan sih orang yang hasud mah, kelihatan. Dia pengen ngejatuhin orang tapi dia yang bakalan jatuh sendiri. Orang hasud. Walayana lu minal malaikati illa lanatan wa bughdon, dia tidak akan mendapatkan apapun dari para malaikat Allah kecuali laknat wa bughdon dan kebencian. Dibenci sama malaikat orang yang hasud mah. Walayanalu fil khalwati ila jaz'an wa ghamman, kalau lagi sendirian ya kagak dapat apa-apa kecuali jaz'an wa ghamman, puyeng sama ngebingungin apa? Ngebingungin nikmat orang. Ngebingungin nikmat orang. Kapan orang miskinnya? Kapan orang bangkrutnya? Begitu bahaya tuh si hasud mah. Walayanalu indal naji ila sidatan wa haulan, yang ngeri lagi ntar kalau lagi sakaratul maut, sidatan wa haulan, bakalan susah. Matinya bakalan bakalan apa namanya, sakit sesakit-sakitnya, susah sesusah-susahnya, lagi ngadepin kemati. Oh, makanya buang-buangin tuh hasud. Apalagi mau puasa, mau puasa halaman mah dikoredin, tembok rumah dicetin, lantai dipelin. Hati lu koredin. Ayo. Hati lu tuh koredin, hati lu pelin. Ayo, jangan tibang rumah doang. Ayo. Makanya kalau orang dulu mau puasa ngajakin mandi, umpamanya nyampe mandinya gue di kali. Emang apa sih mandi di rumah? Pakai air keran? Mandi juga. Tapi orang dulu ngajarinnya apa? Mandinya di kali. Kalau kali airnya banyak apa dikit? Banyak. Supaya apa? Supaya benar-benar basah. Syukur-syukur tuh air masuk ke hati. Begitu. Terus kotorannya juga nggak kanyut ke rumah lagi. Coba kalau di rumah mah nyangkut di spiteng tuh kotoran. Kalau di kali mah kanyut kemana baik. Maksudnya itu selokaannya. Mandi biar banyak, bukan dohir kita doang yang dimandiin, tapi batin juga mandiin. Udah pelebah munggah berepot, kuburan dikoren-korenin. Pengen di alam. Malu itu mah gara-gara udah dimatiin warisannya. Rajin banget sampai kuburan gue bersihin. Yang lebih utama, tanyain emang kongkong lu yang udah pada mati. Kalau lu bisa nanyanya mah, kalau gue mah bisa nggak? Kong, resepan sama acing apa bisa enggak, Kong? Emang apa? Acing mah nggak ke kuburan, Kong, nggak ngoredin, tapi lagi ngoredin hati. Ya resepan sama lu, ceng tuh, pasti begitu.
Daripada ngoredin kuburannya hatinya kagak dikoret. Kan mau puasa. Rumah dibersih-bersihin tapi kotoran hati diantepin, ngeri. Tuh. Pelin tuh hati kita pakai witpol. Jangan minum bekin, Ri. Jangan. Ngepelinnya begini, bari renung. Masih ada nggak dirasa sebel sama orang? Masih ada nggak dirasa benci sama orang? Rasa dengki sama orang? Kalau yang namanya sebel istilahnya ini mah jamak dah. Jangan sampai begitu, jangan sampai hasud, jangan sampai takabur. Kalau sombong timbang istilah sesombong-sombongan kita mah ya ilah ya Allah. Ya lagi sesama bulu konco mas sombong setan ketemu setan kan gitu. Ada dalilnya sombong sama orang sombong sodako bari bercanda itu. Tapi ya mudah-mudahan di mulut doang jangan sampai ke dalam hati. Kalau udah masuk hati mah repot tuh, bersihin. Jadi jangan kabang-kabang di parak rumah doang. Aduh, repot. Mau puasa rumah dicat, dipel, halaman dibabad-babadin. Coba itu. Oyot yang pada nyangkut di hati. Kabang-kabang yang ada di hati. Ayo. Diurusin kagak? Kagak. Sibuknya kemana? Sibuknya ke itu tuh, ke toko serba ada. Buat belanja. Buat persiapan. Buat persiapan munggahan. Bari diem be itu mah. Kalau ngebersihin hati mah kagak kudu bagaimana bari diem. Ngapain men? Lagi ngepel. Waduh. Tinggi juga udah omongannya. Lagi ngepel, lagi ngebabad. Ngebabad di mana lu diem baik? Gua mah lagi ngebabadin nih alang-alang yang pada jadi bikin pakai di hati, lagi ngepelin kotoran-kotoran yang ada di hati supaya apa? Supaya puasanya nanti nempel puasanya. Ya bagaimana puasa mau nempel lah tuh. Kalau yang dipersiapin tibang dohir doang, boleh minyak mah udah berliter-liter dikumpulin. Terigu udah berapa bungkus tahu, Indomie sedus kan gitu. Buat persiapan puasa. Nah ini yang begini nih, hasud hilangin. Nauzubillah. Wa innahu adalul udol. Wa innahu dan sesungguhnya hasud ini ada udol. Waduh, ini penyakit yang sangat sulit al-muskilu mudawatuhu. Susah ngilanginnya. Ala diyubtala bihil kasiru minal qurra. Banyak yang dikasih cobaan. Yang kena musibah berupa penyakit hasud ini. Kata Imam Ghazali nggak tanggung-tanggung minal qurra. Ahli-ahli kiroat banyak tuh yang kena penyakit hasud. Terus siapa lagi? Ulama, yang dicontohinya dia duluan. Qori, ulama tuh, ahli kiroat, kiai banyak yang kena penyakit hasud. Orang awam mah kagak. Kata Imam Ghazali padan anil ama, apalagi yang awam. Kalau kiainya bagi banyak yang hasud, apalagi yang awam. Jangan girang dulu lu men. Mau berarti ini mau penyakit kelas kiai. Lah kagak, kalau kiai bagi banyak yang kena penyakit hasud kata Imam Ghazali, apalagi orang yang awam. Amin. Ayam sarin nas wajuhal, banyak kiai banyak, qurra ahli qiraat banyak, apalagi para orang-orang yang awam. Aidza kana aksarul qurra wal ulama yubtala bihadzal hasad fabtilahu likulli amati wa juhali aula. Jadi kalau kiai baik terinfeksi sama penyakit hasud ini bisa terjadi. Kiai-kiai yang pada punya ilmu pada kena masuk juga. Jangan disangka kiai kadang-kadang main santet-santetan sama kiai kan begitu. Makanya kalau kiai kalau jadi kiai kudu setengah angling dharma kita. Kudu setengah sakti men. Emang ilmu kiai kagak ada matiin orang. Ada nih orang jalan depan kita. Set kita ikutin dari belakang. Kita bacain ayat 7 kali. Habis bacain ayat 7 kali kita pulang ke rumah, kita sholatin tuh orang. Orang masih hidup kita sholatin, mati.
Tadi lo mau kulumen lo.